Bila ingin mengetahui fasum ibadah, silakan klik kolom Lihat Detail. Di sini merupakan menu manajemen data ibadah pada desa atau kelurahan tersebut. Bila ingin menambahkan data ibadah, silakan klik kolom Tambah Data Ibadah. Di sini saya lanjut mengenai fasum ibadah. Nah, untuk menambahkan nama fasum ibadah, silahkan klik kolom nama fasum dan ketik atau isi nama fasum ibadah tersebut. Maaf, di sini harusnya fasum ibadah ya. Keterangannya masih salah. Kemudian saya akan lanjutkan. Nah, di sini ada alamat ibadah. Silahkan klik ya kolom di sini dan isi alamat fasum di desa atau kelurahan tersebut. Kemudian pada kolom telepon, silahkan klik kolom telepon tersebut dan isi nomor telepon fasum atau pengelola fasum tersebut. Kemudian pada kolom keterangan, silahkan klik kolom keterangan dan tambah atau isi tambahan fasum di desa atau kelurahan tersebut. Contohnya, nama pengelola fasum berdasarkan nomor telepon yang sudah tertera atau keterangan lain terkait fasum ibadah tersebut. Kemudian saya akan lanjut mengenai kolom dusun. Nah, di sini klik tanda panah bawah, maka akan muncul menu dusun di desa atau kelurahan. Setelah itu pilih salah satu dusun yang ada di wilayah tersebut di sini. Kemudian di sini ada menu atau kolom RT. Nah, untuk memunculkan menu RT di dusun tersebut, silahkan klik tanda panah bawah. Kemudian nanti akan muncul menunya di sini. Nah, di sini pilih salah satu RT di dusun yang ada di wilayah tersebut. Pada garis hijau ini juga, ini adalah menu scroll. Nah, silahkan klik dan tahan scroll yang di sini, serta gerakan mouse atas bawah untuk memilih opsi dari RT di dusun tersebut. Setelah itu, masuk ke dalam kolom tingkat. Nah, untuk memunculkan menu tingkat, silahkan klik tanda panah bawah, maka akan muncul menu tingkat di sini. Dan menu tingkat itu terdiri dari RT, dusun, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, serta provinsi. Dan di sini harus dipilih salah satunya. Setelah dipilih salah satunya, kita lanjut. Nah, setelah data ibadah sudah diisi semua, silahkan tekan tombol simpan. Nah, di sini akan muncul nih menu manajemen data ibadah pada desa atau kelurahan tersebut. Nah, di menunya sendiri itu ada kolom atau tabel yang terdiri dari nama ibadah, jenis ibadah, kemudian alamat, setelah alamat tingkatnya, kemudian ada keterangannya beserta tabel di kolom aksi. Nah, di sini pada kolom aksi sendiri terdapat dua opsi atau tombol hapus dan edit. Untuk tombol hapus sendiri itu untuk menghapus data fasum kesehatan yang sudah tidak aktif. Sedangkan untuk tombol edit yaitu untuk mengubah ketidaksesuaian pada data fasum kesehatan tersebut. Saya lanjut. Bila ingin mengetahui fasum pasar, silahkan klik kolom Lihat Detail. Di sini merupakan menu manajemen data pasar pada desa atau kelurahan tersebut. Bila ingin menambahkan data pasar, silakan klik kolom Tambah Data Pasar.
Untuk menambahkan data pasar, silahkan klik terlebih dahulu kolom nama pasar. Nah, di sini silakan ketik atau isi nama fasum pasar di desa atau kelurahan tersebut. Kemudian pada kolom alamat pasar, silahkan klik kolom di sini, kemudian isi alamat fasum tersebut. Nah, setelah itu ada kolom telepon, di mana silahkan klik kolom telepon dan isi nomor telepon fasum atau pengelola fasum di desa atau kelurahan tersebut. Setelah itu ada kolom keterangan. Nah, silahkan klik kolom keterangan dan isi tambahan fasum di desa atau kelurahan tersebut. Contohnya, nama pengelola fasum berdasarkan nomor telepon yang sudah tertera atau keterangan lain terkait data pasar tersebut. Habis itu masuk ke dalam kolom dusun. Nah, untuk memunculkan menu dusun, silahkan klik tanda panah bawah. Maka akan muncul di sini menu dusun. Nah, kemudian pilih salah satu dusun yang ada di wilayah tersebut di sekitar sini ya. Nah, habis itu kita masuk ke dalam kolom RT. Nah, untuk memunculkan menu RT di dusun tersebut, silahkan klik tanda panah bawah. Maka akan muncul menu RT di sini di desa atau kelurahan tersebut. Nah, kemudian pilih salah satu RT yang ada di wilayah itu. Kemudian di sini ada garis titik berwarna hijau. Nah, di sini merupakan menu scroll. Nah, silahkan klik dan tahan scroll serta gerakan mouse atas bawah untuk memilih opsi dari RT di dusun tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam menu atau kolom tingkat. Nah, untuk memunculkan menu tingkat, silahkan klik tanda panah bawah, maka akan muncul menu tingkat di sini. Kemudian pilih salah satu tingkat yang ada di wilayah tersebut. Nah, apakah data pasar itu masuk di tingkat RT, dusun, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, atau masuk ke dalam provinsi. Setelah semua data pasar diisi, silahkan klik atau tekan tombol simpan. Nah, di sini. Bila ingin mengetahui data stunting atau gizi buruk, silahkan klik kolom lihat detail. Di sini merupakan menu manajemen data stunting pada desa atau kelurahan tersebut. Bila ingin menambahkan data stunting, silakan klik kolom tambah data stunting. Untuk menambahkan data mengenai stunting, silakan dilihat mengenai kolom stunting ini. Kemudian klik tanda panah bawah atau atas untuk menentukan jumlah stunting atau ketik langsung untuk menentukan jumlah stunting. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian, nah di sini juga ada mengenai kolom gizi buruk. Nah, untuk menambahkan jumlah gizi buruk, silahkan klik tanda panah bawah atas atau bawah ini ya. Kemudian atau klik langsung untuk menentukan jumlah gizi buruk. Setelah itu kita masuk ke dalam kolom beresiko. Nah, di sini maaf. Nah, untuk menambahkan jumlah resiko stunting atau gizi buruk, silahkan klik tanda panah bawah atau atas ini untuk menentukan jumlah resiko stunting atau gizi buruk. Atau ketik langsung untuk menentukan jumlah yang beresiko stunting atau gizi buruk di sini. Kemudian
Setelah itu kita akan masuk ke dalam tanggal pelaporan. Nah, bisa dilihat untuk menentukan tanggal pelaporannya, silahkan ketik tanggal kalender atau langsung klik kolom tanggal tersebut. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Ini kalendernya bisa dilihat di sini. Nah, di sini dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Nah, ini kalau misalnya kita mau munculkan bulan dan tahunnya langsung, silahkan klik tanda panah bawah ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada menu bulan dan tahun. Nih. Kemudian tanda panah atas atau bawah ini untuk menentukan bulan atau tahun. Nah, bisa dipilih ya, kalau mau bulannya sebelumnya bisa klik tanda, atau tahun sebelumnya bisa diklik tanda panah atas, atau mau misalnya bulan dan tahun selanjutnya bisa diklik tanda panah bawah. Nah, setelah itu setelah mengisi semua informasi mengenai data stunting atau gizi buruk atau beresiko, silahkan klik tombol simpan. Nah, nanti akan muncul di sini di manajemen data stunting, ada di tabel mengenai jumlah stunting, gizi buruk, beresiko, dan tanggal pelaporannya. Kemudian di sini juga ada kolom aksi di tabel tersebut, yang dimana pada kolom aksi ini terdapat dua opsi, yaitu hapus dan edit. Untuk tombol hapus sendiri itu untuk menghapus data stunting atau gizi buruk yang sudah tidak aktif. Sedangkan untuk tombol editnya sendiri itu untuk mengubah ketidaksesuaian pada data yang sudah di-input.